Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal mu'minuna al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalik ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga malam hari ini. Di antaranya nikmat sehat jasmani kita, demikian juga nikmat sehat rohani ataupun keimanan kita. Karena sejatinya ketika seorang hamba diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan dua nikmat tersebut, pada hakikatnya dia telah mendapatkan puncak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada nukilan satu perkataan dari seorang ulama di dalam muqaddimah kitabnya, beliau menegaskan fa inna sayyidani amid dunya as-sihah was sayyidani amil akhirati al-iman faman istama'a fihi sayyidani amid dunya wal akhirah faqad istama'al khaira kullah. Bahwasanya puncak kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba untuk urusan dunianya adalah kesehatan, dan puncak kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba untuk urusan akhiratnya adalah keimanan. Faman istama'a fihi sayyidani amid dunya wal akhirah faqad istama'al khaira kullah. Jika terkumpul pada diri seorang hamba dua kenikmatan tersebut, diberikan Allah Subhanahu wa taala sehat secara fisik, yang dengan sehat tersebut memudahkan dirinya melakukan aktivitas-aktivitas, bisa datang ke masjid melaksanakan salat berjamaah, bisa ikut pengajian, bisa silaturahim, bisa jalan-jalan, bisa bekerja, bahkan mampu merasakan lezatnya sebuah makanan ataupun masakan. Demikian juga dia masih diberikan Allah Subhanahu wa taala keimanan yang baik pula. Pada hakikatnya dia telah mendapatkan puncak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dua nikmat ini senantiasa Allah titipkan kepada kita dan mampu kita rawat dengan baik sampai nanti kita kembali kepada Allah, dan mudah-mudahan kelak di saat nanti tiba waktunya kita kembali kepada Allah, kita pun diberikan anugerah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kemudian salat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, kepada teladan kita, kepada sosok yang sangat kita cintai dan kita muliakan, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kelak bisa dijumpakan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak terlupa kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang saleh senantiasa istiqomah mengikuti langkah beliau sampai nanti hari kiamat. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khususnya kita yang hadir di pengajian pada malam hari ini dicatat Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara bagian umatnya yang sangat dirindukan kelak pertemuannya dengan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah secara tulus mengungkapkan perasaannya di hadapan para sahabat dengan bersabda, ana mushtaqun bi ikhwani, saya itu sangat rindu sekali dengan saudara-saudaraku. Para sahabat lantas bertanya, ya Rasulullah, alasna ikhwanuka, duhai Rasul, bukankah kami ini saudara-saudara panjenengan? Maka dijawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la bal antum ashabi, bukan, kalian bukanlah saudara-saudaraku yang aku maksud pada sabda kali ini.
kalian adalah sahabat-sahabatku yang hidupnya sezaman dan menyertaiku. Ikhwani humul ladina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Adapun saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihat wujudku sama sekali, tetapi mereka mengimani terhadap ajaran yang aku bawa. Saya yakin saya dan panjenengan belum pernah berjumpa secara langsung dengan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita hidupnya berbeda zaman. Demikian juga barangkali dalam mimpi belum pernah diberikan Allah kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Nabi kita. Jangan pesimis, cukup dengan kita mengikuti ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak Allah Subhanahu wa taala catat kita termasuk di antara bagian umatnya yang sangat dirindukan kelak pertemuannya dengan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya di kehidupan dan tempat yang jauh lebih baik daripada kehidupan dan tempat kita saat ini, yakni di jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami sampaikan materi yang ingin kami kaji di pertemuan pada malam hari ini, barangkali saya ingin menceritakan satu kisah nyata. Mudah-mudahan dengan kisah tersebut semakin memotivasi saya dan panjenengan untuk semakin cinta dengan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingat apa? Orang itu kalau sudah benar-benar cinta, dan memang seharusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kita letakkan cinta kita kepada beliau melebihi dari kecintaan kita kepada siapapun, bahkan kepada diri kita, kepada keluarga kita, anak kita, ayah kita, semuanya kita letakkan kecintaan kita kepada Nabi kita jauh lebih utama daripada keseluruhannya. Tentunya setelah kecintaan kita kepada pencipta kita Allah Azza wa Jalla. Dan insya Allah kalau kita mampu mengutarakan rasa cinta tersebut, kemudian dibarengi dengan aplikasi nyata, dikerjakan, dia bahkan memiliki amalan unggulan, yang amalan unggulan tersebut mudah-mudahan bisa menjadi wasilah kelak bisa dijumpakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah akan diberikan Allah Subhanahu wa taala keistimewaan. Di antaranya pernah ada satu kisah nyata, Pak. Masya Allah, ini terjadi, saya tidak ambil di luar negeri, saya ambil di dalam negeri kita saja. Di daerah Banyuwangi, itu pernah ada seorang kakek-kakek, beliau ini Masya Allah cinta sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya, saking rindunya, beliau ini Masya Allah memiliki setidaknya ada 3 amalan unggulan yang benar-benar dijaga sampai beliau diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena saking rindunya, yang ingin dikerjakan adalah beliau ini berusaha selama 24 jam mengamalkan amalan-amalan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejauh yang beliau ketahui. Jadi mulai bangun tidur sampai nanti tidur kembali, beliau ini berusaha Pak meniru bagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Karena Masya Allah, rutinitas yang kita kerjakan harian, jika itu tidak dibarengi dengan bagaimana kita meniru sunnah yang diajarkan oleh Nabi, itu hanya sekedar rutinitas biasa Pak. Sama seperti, mohon maaf panjenengan, kalau makan itu kalau tidak mengikuti sunnah yang diajarkan Rasulullah, hanya sekedar apa? Mungkin hanya mengenyangkan perut, rutinitas biasa, tidak mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau panjenengan makan ataupun minum meniru dengan gaya Rasulullah, setidaknya pertama mengucapkan bismillah, kemudian doa makan, maka itulah nilai plus yang nanti bisa kita dapatkan pahala dari amalan yang kita kerjakan berupa makan. Demikian juga amalan-amalan yang lain. Jadi kakek tersebut itu berusaha selama 24 jam Pak, meniru sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Contoh mudahnya, dan panjenengan jangan pernah meremehkan nggih. Mungkin seakan-akan sepele, tetapi kalau orang itu sudah membiasakan mengerjakan amal sunnah, dia ini nanti akan dijaga Allah Subhanahu wa taala berada pada rel yang bagus. Nanti kalau kita ngaji selanjutnya, insya Allah suatu saat nanti kita akan memasuki tema berkaitan tentang tips meraih husnul khotimah. Saya ambil dari satu kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Latif bin Abdullah Al-Jabroni. Beliau ini memiliki satu karangan kitab yang di halaman 67 sampai 73. Di sana ada satu bab pembalasan yang menarik, min asbabi husnul khotimah, tips untuk meraih husnul khotimah. Di antaranya dari 4 tips, yang pertama itu kita diajarkan untuk membiasakan mengerjakan amalan sunnah.
Bahkan diterjemahkan islamisasi amalan harian. Sebisa mungkin apa yang kita kerjakan di keseharian kita ini berusaha meniru sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi panjenengan biasakan Pak, misal mau tidur harus berdoa seperti dahulu. Yang diajarkan Rasulullah seperti apa? Kalau tidak paket komplit, minimal panjenengan membaca doa sebelum panjenengan istirahat ataupun tidur. Kalau misalkan paket komplit, biasanya panjenengan bisa diperbaiki wudhu terlebih dahulu, kemudian nanti membaca surah-surah ataupun ayat-ayat pilihan, kemudian panjenengan berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau panjenengan mau tidur doanya seperti apa Pak? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, ini doa bangun tidur. Kemudian nanti kalau bangun tidur, panjenengan juga biasakan untuk membaca doa. Kemudian nanti ke kamar mandi, dibiasakan untuk membaca doa dan sebagainya. Masya Allah, kakek tersebut karena saking cintanya dan rindunya kepada Nabi Muhammad SAW, dalam 24 jam beliau ini meniru Pak apa yang beliau ketahui sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian amalan yang kedua yang senantiasa beliau jaga sampai beliau diwafatkan Allah, beliau ini senang sholawat. Dan sholawatnya itu tidak harus menunggu malam Jumat, setiap hari. Dan jumlahnya itu tidak main-main. Bahkan setiap harinya sholawatnya untuk Nabi Muhammad SAW itu dihitung oleh kerabatnya lebih dari 1000 Pak. Setiap hari, karena bentuk rasa sayangnya, cintanya dan rindunya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian amalan beliau yang ketiga yang senantiasa dijaga sampai beliau wafat, beliau ini berusaha menjaga apa yang masuk ke dalam perut beliau itu benar-benar diusahakan dari harta yang paling halal, sehingga beliau mohon maaf sampai usia sepuh itu nggak mau mengandalkan pemberian dari anak-anaknya. Jika nanti anaknya atau mungkin cucunya memberi, tetap diterima. Tetapi selagi beliau masih bekerja, beliau pengen bekerja. Kebetulan rumah beliau itu dekat dengan pasar Pak. Bahkan beliau ini rela menjadi orang-orang yang mengangkatkan belanja supaya apa? Mendapatkan 2.000, 3.000, hanya pengen memastikan apa nanti yang saya makan, saya ngerti jalurnya dan saya bisa menjaga nilai kehalalannya. Masya Allah, 3 amalan unggulan ini. Akhirnya Allah tampilkan satu keistimewaan. Beliau ini sudah meninggal kurang lebih 15 tahun yang lalu. Orangnya saya kisahkan ini. Sampai tiba waktunya, belum lama, itu cucunya ada yang meninggal. Cucunya meninggal, kemudian orang tuanya menghendaki agar cucunya ini bisa dimakamkan di samping kuburan kakeknya yang dahulu kala terkenal soleh dan cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya benar, ketika didatangi kuburan di sana, ternyata begitu dilihat space-nya itu terlalu sempit Pak. Terlalu sempit, maka mau tidak mau supaya tetap bisa dikuburkan di samping kuburan kakeknya atau mungkin jadi satu, akhirnya mungkin harus menggali separuh daripada kuburan kakeknya. Mereka menyangka, barangkali kita juga menyangka orang kalau sudah wafat 15 tahun yang lalu biasanya sudah berubah menjadi apa Pak? Rata-rata kan sudah menjadi tanah ataupun tulang belulang Jangankan 15 tahun, bahkan 1 tahun, 2 tahun saja itu sudah berubah wujud. Ternyata Masya Allah, begitu digali sampai kedalaman tertentu, dijumpai jasad kakek tersebut itu masih keadaan utuh Pak. Bukan hanya jasadnya, bahkan kain kafannya itu dijumpai masih dalam keadaan utuh. Sudah wafat kurang lebih 15 tahun yang lalu. Akhirnya benar, begitu dijumpai ada kejadian seperti ini, nggak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala pengen menunjukkan satu ayat kauniyahnya kok tidak ada ibro ataupun pelajaran berharga yang bisa diambil bagi mereka yang saat ini hidup. Akhirnya benar ditanyakan kepada anggota keluarganya. Ini karena kisahnya ada seorang ustadz yang penasaran kemudian menanyakan kepada anggota keluarganya Pak. Kemudian dijawab oleh anak-anaknya sebagaimana dikisahkan tadi, Ustadz, ayah saya ini Masya Allah dahulu kala itu sangat cinta sekali dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya, beliau ini senantiasa menjaga 3 amalan yang tadi saya kisahkan di awal.
senantiasa bersolawat untuk Nabi, kemudian menjaga rutinitas hariannya untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, berusaha menjaga kehalalan dari apa yang masuk ke dalam perut beliau. Masya Allah, sudah wafat 15 tahun yang lalu, tetapi jasad beliau bahkan kain kafannya pun tidak rusak sama sekali. Mudah-mudahan dari kisah seperti ini semakin menggugah semangat kita agar kita ini lebih cinta lagi dengan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan atas kecintaan kita dan kesungguhan kita cinta kepada beliau, kelak Allah Subhanahu wa taala setidaknya bisa menjumpakan kita dengan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini sedikit kami ingin menyampaikan satu motivasi di mana kita belajar dari generasi terdahulu. Biasanya seseorang itu akan mudah termotivasi jika dia diingatkan dengan dua hal, Pak. Biasanya manusia itu akan senantiasa termotivasi jika dia diingatkan dengan dua hal. Yang pertama, dia diingatkan tentang kematian. Sedangkan yang kedua, diingatkan akan adanya hari pembalasan setelah nanti dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Biasanya kalau orang itu diingatkan tentang kematian, akan semakin memotivasi kepada dirinya menghargai sisa-sisa usia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini agar mampu diisi dengan hal-hal yang baik, supaya nanti dia tidak merasakan kerugian di saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah, saya ingin fokus pada dua hal tersebut. Yang pertama, biasanya orang akan termotivasi jika diingatkan dengan kematian. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah, ketika kita mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan tentang kematian ataupun disiplin ilmu tentang kematian, maka insya Allah akan semakin memberikan kepada kita beberapa pengetahuan, sehingga dari pengetahuan tersebut nanti bisa menjadikan diri kita akan memanfaatkan sisa usia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini supaya dimaksimalkan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Harapannya apa? Di saat nanti kembali kepada Allah supaya tidak merasakan penyesalan. Saya hanya sampaikan 4 poin saja, 4 poin, karena kalau kita membahas tentang kematian secara menyeluruh itu butuh durasi waktu yang sangat lama. Panjenengan kalau senang baca buku, Pak, saya rekomendasikan beberapa kitab. Yang pertama, biasanya para ulama ketika membicarakan tema berkaitan tentang kematian, maka buku panduan yang sering kali digunakan adalah salah satu kitab yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Lumayan tebal, di sana dikasih judul At-Tadhkiratu fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Diterjemahkan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, ensiklopedi kematian dan kejadian-kejadian setelah nanti manusia diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nanti disinggung di sana alam kubur ataupun alam barzah, kemudian nanti disinggung juga nanti tentang balasan-balasan setelah nanti wafat, ada padang mahsyar, ada mizan, ada sirat, bahkan nanti berkaitan tentang surga dan neraka. Biasanya para ulama, apalagi yang hidupnya setelah beliau, ketika menuangkan materi yang berkaitan tentang kematian, maka buku yang dijadikan rujukan seringkali adalah buku yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Di sini kami ingin menyampaikan 4 disiplin ilmu, mudah-mudahan nanti bisa menjadikan diri kita semakin kita ini menyadari dan semakin menjadikan diri kita ini perhatian terhadap usia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah taala, bahwasanya semua manusia tanpa terkecuali diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup di dunia itu cuma sekali saja. Tidak ada manusia, siapapun orangnya, yang mendapatkan hak eksklusif dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan kesempatan bahkan sampai 2 kali. Tidak ada sama sekali. Berlaku kepada saya, panjenengan dan semuanya, hidup di dunia ini hanya sekali saja. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan mengibaratkan kematian itu, diibaratkan oleh beliau sebagaimana orang yang ngantri di depan pintu, Pak. Beliau mengatakan dalam sabdanya, al-mautu babun wa kullun nasi dakhilun tanawwa'atil asbab wal mautu wahid. Bahwasanya kematian itu diibaratkan sebagaimana pintu.
wa kullun nasi dakhilun, dan setiap manusia nanti pasti akan memasuki pintu tersebut. Tanawwa'atil asbab wal mautu wahid, sebab-sebab kematian itu beragam, tetapi kematian itu datang hanya sekali saja. Beragamnya seperti apa? Kita saksikan ada orang yang mohon maaf, sebelum dia ini meninggal, kadang ada yang harus sakit terlebih dahulu, kadang harus didahului dengan kejadian-kejadian, mohon maaf, mungkin ada yang kecelakaan, bahkan ada yang kena serangan jantung, dan lain sebagainya. Jadi sebab-sebabnya itu beragam, ada yang di saat berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ada yang tenggelam, kebakaran, dan sebagainya. Tetapi poinnya, tanawwa'atil asbab wal mautu wahid, diingat bahwasanya kematian itu datang hanya sekali saja. Tidak ada manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala hak bahkan pengulangan kehidupan sampai 2 kali. Kita juga pernah diingatkan oleh salah seorang ulama. Beliau ini bernama Syekh Ratib An-Nablusi. Beliau pernah menuangkan dalam salah satu nasihatnya sebagai bentuk pengingat kepada diri kita dengan mengatakan, nahnu lasna sukanal asliyin li hadhil kaukabil ard walakin natamanna ilal jannati haitsu yaskun abuna adam fil bidayah. Kita ini sejatinya bukanlah penduduk asli di planet bumi ini, namun kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak bisa dikembalikan ke tempat dahulu kala nenek moyang kita pertama kali bertempat tinggal, yakni Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya Sayyidah Hawa alaihassalam. Jadi kejana Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan kita diingatkan bahwasanya kita ini semuanya nanti pasti akan wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesempatan itu berlaku kepada siapapun hanya sekali saja. Nabi kita Muhammad SAW tatkala beliau ini masih hidup, itu pun diingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk antisipasi dengan firman-Nya, innaka mayyitun, duhai engkau Muhammad SAW, engkau nanti bakal menjadi calon mayat. Artinya apa? Nabi kita Muhammad SAW, makhluk yang paling sempurna, yang paling mulia yang pernah Allah ciptakan, itu pun nanti pasti akan merasakan kematian. Dan disandingkan dengan umatnya, wa innahum mayyitun, demikian juga nanti umat-umat kamu pun nanti akan merasakan kematian. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, yang pertama, ketika kita berbicara tentang kematian, maka kita akan mengetahui satu disiplin ilmu bahwasanya semua manusia tanpa terkecuali diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup di dunia itu cuma sekali saja. Begitu nanti dia wafat, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk mengulang kehidupan di dunia ini. Kemudian yang kedua, sudah kesempatannya sekali, ternyata mohon maaf, durasi waktunya itu sangat terbatas sekali, Pak. Tidak lama sebagaimana umat-umat terdahulu. Nabi kita Muhammad SAW itu pernah memberikan warning, yang warning tersebut bisa dijadikan standar jika berjalan normal untuk umat Nabi Muhammad SAW itu tidaklah lama sebagaimana usia daripada umat-umat terdahulu. Batasan usia umat Nabi Muhammad itu hanya berkisar sebagaimana yang beliau sampaikan di dalam hadisnya, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum ma yajuzu dzalik, bahwasanya batasan usia umat Nabi Muhammad SAW itu hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja, Pak. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalik, dan sedikit sekali mereka yang diberikan tangguh usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih daripada 70 tahun. Maknanya apa? Ini bukan angka pasti jika nanti berjalan normal. Mengingat apa? Banyak sekali yang diwafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum usia 60 tahun. Demikian juga ada yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tangguh usia lebih daripada 70 tahun. Entah sampai 75, 80, 85, 90, dan jumlahnya itu sangat sedikit sekali. Ketika nanti mohon maaf panjenengan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tangguh usia, dilala mohon maaf usianya itu bahkan lebih sampai 70 tahun, Pak. Kalau sudah angka 70 tahun, maka panjenengan harus menambahkan lagi salah satu penilaian dari Nabi kita Muhammad SAW, di mana beliau pernah mengatakan bahwasanya manusia yang paling terbaik menurut Rasulullah SAW adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yang diberikan Allah usia panjang tetapi banyak diisi dengan kebaikan-kebaikan.
Demikian juga sebaliknya, manusia yang paling buruk menurut Rasulullah SAW adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Diberikan Allah Subhanahu wa taala usia panjang tetapi banyak diisi dengan keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan dan lain sebagainya. Tetapi perlu kita ingat, ini bukan angka pasti. Jangan sampai kemudian menjadikan diri kita takut, Pak Nggih. Dilala ada di antara kita yang pada malam hari ini usianya mungkin, Pak Nggih, ada yang 69 tahun, lebih 11 bulan, lebih 29 hari. Berarti saya akan meyakini, Ustadz, nilai saya ini sudah mentok, paling cuma sehari saja. Bukan angka pasti, Pak. Tetapi sebagai bentuk warning, usia umat Nabi Muhammad itu dijadikan Allah tidak panjang sebagaimana usia-usia daripada umat-umat terdahulu. Kita saksikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun diwafatkan Allah Subhanahu wa taala usia beliau berapa? 63 tahun. Sahabat terdekatnya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, usianya berapa, Pak? Sama persis 63 tahun. Sahabat terdekat lagi setelahnya, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, usianya berapa ketika wafat? Sama persis 63 tahun. Jadi hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun ini kalau angka normal. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mengetahui disiplin ilmunya, bahwasanya yang pertama, semua manusia tanpa terkecuali diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup di dunia. Itu cuma sekali saja, tidak ada yang namanya pengulangan. Kemudian yang kedua, kita jadi tahu bahwasanya batasan usia umat Nabi Muhammad itu tidaklah lama sebagaimana usia daripada umat-umat terdahulu. Jika berjalan normal hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Kemudian yang ketiga, ketika kita mempelajari tema berkaitan tentang kematian, kita akan jadi tahu, Pak, saking pentingnya tema berkaitan tentang kematian. Panjenengan nanti silakan ditambah lagi wawasan ilmunya ketika nanti belajar ulumul Quran. Ulumul Quran itu berarti disiplin ilmu yang membicarakan tentang Al-Quran. Kalau panjenengan belajar ulumul Quran nanti jadi tahu diantaranya surah pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad itu surah yang mana. Demikian juga surah yang terakhir itu surah yang mana. Ayat yang mana yang paling pertama diturunkan Allah kepada Nabi. Demikian juga ayat yang paling terakhir itu ayat yang mana. Demikian juga kita jadi tahu asbabun nuzul. Ayat ini, surah ini dahulu kala diturunkan Allah itu di tempatnya di mana, ketika kejadian apa dan sebagainya. Ini kalau kita mempelajari ilmu berkaitan tentang ulumul Quran. Ketika nanti kita berbicara serius, maka Masya Allah, saking pentingnya tema berkaitan tentang kematian, ketika nanti kita ungkapkan beberapa pendapat para ulama, termasuk ayat yang paling terakhir, Pak. Ayat yang paling terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sekian pendapat yang ada, mulai dari kibaru sahabat, dahulu kali itu senior-senior sahabat itu berpendapat ada beberapa ayat, diantaranya ayat A, B, C, dan D dan sebagainya. Tetapi kemudian dari sekian pendapat yang ada, saya membaca, kemudian saya mengambil satu kesimpulan yang diambil oleh seorang ulama bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya beliau mengatakan yang paling roje dari sekian pendapat yang ada, bahkan beliau juga mengutip 9 hari setelahnya Nabi kita Muhammad SAW itu diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang paling pamungkas, yang paling terakhir itu terdapat di surah Al-Baqarah di ayat ke-281. Al-Baqarah ada berapa ayat? 286 ayat. 281 ini termasuk ayat yang paling pamungkas yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dijelaskan di sana wa tuwfiya nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tis'a layalin ba'da dzalik, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwafatkan Allah 9 hari setelah beliau menerima ayat ini. Silakan panjenengan cek isinya apa, Pak. Mengingatkan tentang kematian. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yutlamun. Dan takutlah kalian akan hari di mana kalian nanti keseluruhannya tanpa terkecuali pasti akan wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas dengan sempurna atas segala perbuatan yang pernah kalian kerjakan. Di sini nanti kita tahu bahwasanya kematian disandingkan dengan yang namanya hari pembalasan. Cuman yang kita ambil pelajaran di sini adalah
Ternyata Masya Allah, saking pentingnya kita diminta untuk memperbanyak pengetahuan kita, ilmu berkaitan tentang kematian. Bahkan ayat yang paling pamungkas yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pun berkaitan tentang yang namanya kematian. Tetapi Masya Allah, kalau kita dalami lagi Pak, cara Allah menyampaikan di sini itu bahkan seakan-akan bentuknya sindiran. Saya katakan sindiran karena ketika mengungkapkan diksi ayat yang berkaitan tentang kembali ataupun meninggal, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat turja'un, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Di sana diterjemahkan artinya kembali ataupun wafat. Padahal kata kembali kalau dalam bahasa Arab itu biasanya seringkali menggunakan 3 kalimat. Kalau nanti kita baca bahasa Arab, yang pertama kadang menggunakan kalimat roja'a yarji'u. Ini diterjemahkan artinya kembali. Kalau tahapannya disebut dengan roji. Kalau ada kalimat roji, itu berarti tahapan kembali yang sangat detail sekali. Manusia ini mulai diwafatkan Allah, sampai nanti proses di alam barzah, dibangkitkan, mengikuti pengadilan-pengadilan, sampai nanti dia dimasukkan Allah ke dalam surga ataupun sebaliknya. Itu kalimat roji. Tempat kembalinya disebut dengan marja. Bahkan seringkali kita diajak untuk introspeksi, Mak. Manakala, mohon maaf, ketika kita mendapatkan musibah atau mendengar teman kita terkena musibah, biasanya kita diminta untuk mengucapkan kalimat istirja. Diambil dari akar kata roja yarji'u. Kalimat istirja itu apa isinya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diterjemahkan apa? Kita ini punya Allah dan nanti pun pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kembali di sini menggunakan kalimat roja yarji'u. Sedangkan yang kedua, terkadang nanti menggunakan kalimat ada ya'udu. Tempat kembalinya disebut dengan ma'ad, proses waktu kembalinya disebut dengan mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi terjemahannya sama Pak, diartikan dengan kembali ataupun wafat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga biasanya menggunakan kalimat nasyara yansyuru, sifatnya nusyur. Dan kalimat ini sebenarnya mohon maaf tanpa sadar panjenengan itu diajarkan, saya ataupun panjenengan setiap hari diajarkan. Kalau panjenengan mengikuti sunnah Rasulullah, tatkala bangun tidur di subuh hari, panjenengan kalau bangun tidur di subuh hari ataupun habis tidur, panjenengan berdoa seperti apa? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini kalimat terakhir. Sebenarnya adalah kalimat janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami setelah mewafatkan kami sementara di alam mimpi. Diingat, tidur itu sebenarnya masuk kategori saudara kembarnya kematian Pak. Karena sebenarnya ruh kita itu sama-sama berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah untuk tidak mengembalikan. Sehingga mohon maaf, seringkali kita temukan ada orang yang dia bangun tidur, tahu-tahu dia tidur, kemudian tahu-tahu bangunnya itu sudah berada di alam kubur. Dan ini sudah banyak kisah nyata Pak. Belum lama itu pernah terjadi, salah satu jamaah kami di Masjid Al-Aqsa. Beliau ini biasanya rutin, sholat subuh pun senantiasa ke masjid. Sampai subuh itu kok tidak diketahui. Ternyata habis subuh, istrinya memberitahukan, suaminya ini ketika dibangunkan sudah tidak ada Pak. Sudah tidak ada. Tidak ketahuan meninggalnya itu entah malam harinya sebelum subuh. Biasanya itu seringkali bangun tahajud. Demikian juga sholat subuh itu pasti ke masjid. Saya sering lihat barengan ke masjid. Tetapi di subuh itu kok tidak kelihatan. Ternyata habis subuh istrinya kemudian memberitahukan kepada Pak RT, kemudian memberitahukan kepada kita bahwasanya suaminya ini sudah meninggal. Jadi tidurnya ternyata bangunnya sudah di alam yang lain ataupun di alam barzah. Jadi panjenengan tatkala diberikan Allah kesempatan, maka di kalimat terakhir itu sebenarnya sumpah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wa ilaihin nusyur, dan kami pun nanti pasti akan kembali kepadamu ya Allah. Cuma titik perbedaannya kalau nanti kita belajar bahasa Arab, ini mohon maaf saya singgung sedikit meskipun terasa agak berat nih. Kalau kalimat roja yarji'u ada ya'udu, itu sebatas mohon maaf, sehingga tadi saya sampaikan ayat tersebut itu seakan-akan bentuknya sindiran untuk kita. Karena kalau menggunakan kalimat roja yarji'u ada ya'udu, sebenarnya kita diingatkan, hei kalian manusia yang saat ini masih memiliki nyawa, diingat betul, suatu saat kalian nanti pasti akan wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Titik tekannya ada pada perbekalan yang mau kita bawa. Jadi seakan-akan Allah mengatakan, terserah kalian.
bekal yang kalian bawa ini entah cukup ataupun tidak, kalian nanti pasti akan wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kalimat raja'a yarji'u, ada ya'udu, itu penekanannya kepada bekal, Pak. Berbeda kalau kalimat nasyara yansyuru, itu seakan-akan bukan hanya sekedar kembali, tetapi kita diminta Allah Subhanahu wa taala sesuai janji kita, karena nasyara yansyuru itu sebenarnya menyebar. Diminta untuk menyebar lagi mulai pagi hari, mencari perbekalan terbaik seperti apa yang bisa kita kumpulkan untuk kita bawa pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita diajak untuk introspeksi. Ya Allah, usia saya dipanjangkan ya Allah. Kemarin ada yang terlewat ya Allah. Kemarin saya belum sempat mengerjakan sholat tahajud, hari ini saya harus tahajud. Kemarin saya belum sempat sedekah, hari ini harus sedekah. Kemarin belum sempat mengerjakan baca Al-Quran, hari ini harus baca Al-Quran. Karena apa? Ketika usia kita dipanjangkan Allah, di pagi hari sebenarnya kita berjanji untuk mampu mencari perbekalan terbaik yang nanti bisa kita bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan harus tahu Pak nggih, bahwasanya konsekuensi antara orang yang bawa bekal dengan tidak itu pasti jauh berbeda, Pak. Jangankan berpindah alam, berpindah kota saja, kalau perbekalannya itu tidak cukup, pasti akan merasakan ketakutan luar biasa. Contoh panjenengan kalau tidak percaya, suatu saat jika diizinkan Allah yang sudah pernah haji ataupun umroh, silahkan Pak, umroh lagi ataupun haji ataupun ke luar negeri, entah ke Singapura, Malaysia dan sebagainya. Kira-kira panjenengan kalau mau berpindah negara, itu persiapannya matang boten? Dipikir dari paspornya, visanya, nanti uangnya bawa berapa dan sebagainya. Ini mau pindah masih sesama bumi, ya cuma berbeda negara, itu pun persiapannya sudah harus detail sekali. Karena kalau nanti ada yang kurang visa saja, apalagi paspor hilang, nanti bisa ditahan di negara yang lain. Ini baru pindah sama-sama masih di dunia, apalagi berpindah di alam yang berbeda. Nabi kita Muhammad SAW itu pernah mengingatkan, bagi orang siapapun, entah laki-laki, perempuan, orang yang punya pangkat ataupun tidak, tatkala dia ini sudah dikebumikan, kemudian dia tidak membawa perbekalan yang cukup. Beliau pernah mengatakan, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawas. Tidaklah seseorang itu yang sudah diwafatkan Allah, kemudian dimakamkan, sementara dia tidak membawa perbekalan yang cukup. Diibaratkan sebagaimana orang yang tenggelam di tengah lautan dan minta pertolongan, Pak. Jadi seakan-akan seperti orang yang tenggelam kemudian minta pertolongan. Dari sabda ini kemudian diuraikan lebih detail lagi oleh sahabat beliau yang terdekat, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Siapapun orangnya yang memasuki alam kuburnya sementara dia tidak membawa perbekalan yang cukup, maka diibaratkan sebagaimana orang yang mengarungi lautan yang sangat luas dan sangat dalam tanpa memakai bantuan kapal ataupun sejenisnya. Jadi seakan-akan alam barzah ataupun akhirat itu diibaratkan sebagaimana lautan, Pak, yang sangat luas, seakan-akan tidak bertepi dan sangat dalam. Kalau kita mengarunginya, kok tidak memakai alat bantu kapal dan sejenisnya, pasti dipastikan akan mudah tenggelam. Kalaupun ada orang yang berdalil, Ustadz, saya ini pintar renang, silahkan panjenengan cari perenang, Pak. Jangankan tingkatnya Solo nasional, cari yang tingkatnya internasional, nomor 1 sedunia, itu pasti kekuatannya terbatas. Hanya mampu berenang mungkin 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, setelah itu tangannya capek, kakinya capek, kemudian kram, akhirnya tenggelam. Berbeda kalau menggunakan perantara ataupun alat bantu yang namanya kapal ataupun sejenisnya, maka insya Allah akan lebih mudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah taala, sudah adzan nih. Sama adzan. Enggak apa-apa, nanti pelan-pelan nggih belajarnya nggih. Ini kita baru yang ketiga, insya Allah nanti kita tunda di pertemuan berikutnya. Ketika kita membicarakan tentang kematian, maka kita tahu beberapa disiplin ilmu yang kami sampaikan 4 hal sebelum nanti membahas tentang pembalasan setelah nanti manusia diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dan insya Allah kita bahas lebih detail di pertemuan berikutnya, kita akan jadi tahu, Pak, satu momentum yang paling mendebarkan dan paling menakutkan sekaligus paling menyakitkan adalah momentum di saat nanti kita semuanya tanpa terkecuali berhadapan dengan yang namanya sakaratul maut.
Sakaratul maut itu Pak, saya kasihkan penjelasan sedikit. Diibaratkan Rasulullah itu sebagaimana orang di pedang. Qadru siddatul mauti wa karbiha 'alal mu'min kadarbati bisayfi salah sami'ati marram. Ukuran takaran orang mukmin tatkala berhadapan dengan sakaratul maut itu sebagaimana di pedang. Tidak hanya sekali tetapi salah sami'ati marra, 300 kali pedangan Pak. Bahkan di hadis yang dikatakan di pedang sebanyak 1000 kali itu jauh lebih ringan daripada manakala orang berhadapan dengan rasa sakitnya berjumpa dengan sakaratul maut. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tema tentang sakaratul maut. Mudah-mudahan ada pencerahan karena ada klasifikasi untuk sakaratul maut. Umat sebelum Nabi Muhammad itu seperti ini kategorinya, sedangkan umat Nabi Muhammad seperti ini, dan mudah-mudahan sesuai harapan di saat nanti kita berhadapan dengan sakaratul maut, mudah-mudahan kita tidak merasakan rasa sakit yang berlebihan sebagaimana ayat yang sangat kita idam-idamkan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kira-kira amalan seperti apa yang harus kita jaga, kemudian harus kita maksimalkan, kita istiqomai. Mudah-mudahan nanti Allah menyelamatkan tatkala kita berhadapan dengan sakaratul maut, bahkan berpeluang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.